Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kevin Albani. Saya mahasiswa Rekayasa Tata Kelola Terpadu. Kali ini saya akan menjelaskan presentasi saya, yaitu yang berjudul Implementasi Exit Lakom untuk Pemantauan dan Perbaikan Kualitas Air di Kawasan Daerah Aliran Sungai Brantas Hulu, Malang, Jawa Timur. Ya, di sini adalah latar belakangnya. Ada Das Brantas atau daerah aliran Sungai Brantas merupakan salah satu ekosistem sungai terbesar dan terpenting di Pulau Jawa, dengan luas mencapai 12.000 km atau sekitar seperempat wilayah Provinsi Jawa Timur. Sungai ini menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat, berfungsi sebagai pemasok air baku untuk kebutuhan domestik, pertanian, dan industri pengolahan banjir, serta mendukung pembangkit listrik tenaga air atau PLTA di Waduk Kerang, Kerangkates dan Waduk Sangguruh. Namun dalam beberapa tahun berikut, kualitas air Sungai Brantas, khususnya di kawasan Das Brantas, yang di Das Brantas Hulu, mengalami penurunan akibat pencemaran. Akibatnya itu ya perkembangan aktivitas manusia seperti pertumbuhan industri, urbanisasi, dan aktivitas pertanian yang telah menyebabkan peningkatan limbah domestik dan industri yang mencapai sungai. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, konsep exit lakom atau bisa disebut atau dari singkatan Education, Survey, Investigation, Design, Land Acquisition, Construction, Operation, and Maintenance dapat diterapkan untuk pengelolaan air secara terpadu dan berkelanjutan. Nah, selanjutnya itu ada education. Tahap ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat, pelaku industri, pemerintah, daerah tentang pentingnya menjaga kualitas air sungai. Ada langkah-langkahnya, yaitu yang pertama ada penyuluhan lingkungan, itu kegiatannya sosialisasi ke masyarakat sekitar Das Brantas Hulu mengenai dampak negatif limbah domestik dan industri terhadap kualitas air sungai. Yang kedua itu ada edukasi regulasi lingkungan. Kegiatannya itu memberikan informasi tentang peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 terkait baku mutu air sungai, supaya masyarakat juga paham gitu. Eh, Negara kita ini kan adalah negara hukum. Jadi pasti ada peraturan-peraturan. Yang ketiga ada program sekolah. Nah, kita harus menanamkan wawasan lingkungan di sekolah sekitar Das, misalnya melalui lomba lingkungan atau kegiatan tanam pohon di bantaran sungai. Jadi harus diajarkan lah dari masa sekolah. Yang kedua ada exit lakom, yaitu survei. Survei ini dilakukan untuk mengidentifikasi lokasi pencemaran, sumber masalah, dan karakteristik tata guna lahan. Adapun langkah-langkahnya itu, yang pertama ada pemantauan lokasi. Kegiatannya itu mengambil sampel air di 18 titik sepanjang Das Brantas Hulu, di hulu, tengah, dan hilir. Terus ada fokus pada parameter fisik, yaitu suhu, konduktivitas, padatan terus suspensi, dan kimia. Ada kimia, pH, DO, COD, BOD, nitrogen, dan fosfat. Yang kedua itu ada pengamatan aktivitas manusia. Ya, yang kegiatannya itu mengkaji aktivitas domestik seperti MCK di sungai, pembuangan limbah rumah tangga, serta aktivitas industri. Seperti industri, di sana itu ada industri pabrik kulit, kertas, tepung tapioka, dan lain-lain lah. Nah, yang ketiga ada pemetaan tata guna lahan. Yaitu kegiatannya adalah overlay peta tata guna lahan dengan data pencemaran sungai untuk menentukan keterkaitan pencemaran dengan aktivitas di wilayah tersebut. Selanjutnya ada investigation. Tahap ini fokus pada analisis data kualitas air untuk menetapkan tingkatan kualitas airnya. Yaitu ada langkah-langkahnya, yaitu yang pertama ada pengujian laboratorium. Kegiatannya yaitu uji kualitas air terhadap parameter seperti COD yang melebihi ambang batas di antara 16 dari 18 stasiun, dan BOD. Terus itu ada deteksi fosfat dan total fosfor di 3 lokasi yang sudah melebihi ambang batas. Selanjutnya ada
penentuan status mutu air. Kegiatannya itu menggunakan metode indeks pencemaran atau IP untuk menentukan tingkat pencemaran. Nah, terus itu ada evaluasi faktor penyebab. Kegiatannya itu identifikasi kontribusi aktivitas manusia seperti MCK, limbah domestik, limbah industri. Nah, itu tuh dikaitkan dengan parameter COD dan BOD yang tinggi. Selanjutnya ada desain. Nah, langkah-langkahnya itu desain infrastruktur hijau, membangun buffer zona berupa vegetasi alami untuk menyerap limpasan pencemaran dari pemukiman dan industri. Penanaman tanaman penyerapan polutan seperti bambu atau vetiver di sepanjang sepandan sungai. Yang kedua ada pembuatan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Nah, ini kegiatannya itu ada IPAL industri untuk pembangunan IPAL industri untuk memastikan limbah cair pabrik sesuai baku mutu sebelum dibuang ke sungai. Lanjut ada zonasi kawasan. Nah, zonasi kawasan itu di antara ada penetapan zona larangan pembangunan di sepandan sungai. Terus itu ada penerapan zona hijau sebagai area perlindungan ekosistem daerah aliran sungai. Selanjutnya ada land acquisition. Nah, tahapan ini fokus pada pengamanan lahan strategis untuk implementasi desain yang direncanakan. Adapun langkah-langkahnya itu pengamanan zona sepandan sungai. Kegiatannya mengidentifikasi dan merevitalisasi jalur hijau yang telah digunakan untuk pemukiman atau aktivitas industri. Yang kedua ada kerjasama dengan masyarakat lokal. Dan yang ketiga ada kolaborasi dengan pemerintah daerah. Ya, contoh kegiatannya itu seperti bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan penegakan hukum terkait perlindungan sepandan sungai. Selanjutnya ada contraction. Nah, contraction ini berfokus pada konstruksi yang ada di wilayah Das Brantas. Yang pertama ada pembangunan infrastruktur, contohnya seperti pembangunan IPAL domestik di wilayah pemukiman dengan tingkat pencemaran tinggi seperti Kecamatan Pakis di daerah dekat Das Brantas. Terus itu drainase terintegrasi untuk mengolah aliran limbah cair sebelum mencapai sungai. Kedua ada rehabilitas ekosistem sungai. Pembersihan sungai dari limbah dan sampah domestik. Selanjutnya ada penanaman ulang vegetasi di bantaran sungai untuk mengembalikan fungsi ekologis. Nah, selanjutnya ada operation dan maintenance. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan dari infrastruktur dan kebijakan yang diterapkan. Langkah-langkahnya itu ada pengelolaan infrastruktur, kegiatannya seperti operasional IPAL dilakukan secara rutin untuk memastikan efektivitas pengelolaan limbah. Selanjutnya ada kegiatan buffer zone dipelihara secara berkala untuk menjaga fungsi ekologis. Nah, yang kedua ada monitoring kualitas air. Kegiatannya itu ada pemantauan parameter kualitas air secara berkala untuk mengukur keberhasilan program. Nah, selanjutnya ada kegiatan membandingkan hasil monitoring dengan data awal untuk menilai efektivitas solusi. Nah, yang ketiga itu ada pelibatan komunitas lokal. Ini sangat penting juga nih. Untuk ya kegiatannya itu contohnya seperti pembentukan kelompok peduli sungai untuk melakukan pengawasan dan pelapor pencemaran. Terus ada kegiatan penyuluhan rutin untuk menjaga kesadaran masyarakat akan pentingnya sungai yang bersih. Nah, jadi kesimpulannya adalah implementasi konsep ESIT Lakom dalam pengelolaan kualitas air di Das Brantas Hulu merupakan pendekatan yang efektif untuk mengatasi masalah pencemaran sungai yang disebabkan oleh aktivitas domestik, industri, dan pertanian. Melalui langkah-langkah yang terstruktur seperti edukasi di lingkungan, survei kualitas air, investigasi faktor pencemaran, perancangan solusi teknis, serta pembelajaran berkelanjutan, program ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dan pihak terkait mengenai pentingnya menjaga kualitas air sungai. Selanjutnya ini ada daftar pustakanya dan presentasi ini saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indahnya perjuangan.